Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Waris SBD, guru BK SMP 1 Cikarang Utara. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan rekan-rekan guru BK Kabupaten Bekasi yang ada di Muara Gembong, yang di Barusah, di Bojongmangu, di Sukatani, Tambun, di Cibitung, dan seluruhnya tidak bisa Al-Fakir sebut satu persatu. Mudah-mudahan siang hari ini sehat semuanya tanpa ada halangan suatu apapun. Baik saudara, berbicara dengan bimbingan dan konseling, jadi anak-anak atau siswa kita tidak hanya dibekali masalah-masalah yang berhubungan dengan bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir saja, tetapi juga harus diberikan pemahaman yang luas tentang ilmu-ilmu yang lain yang insya Allah bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang yang ada sekitarnya, bagi bangsa, negara, serta agamanya. Baik saudara, hari ini Al-Fakir akan menyampaikan materi bimbingan dan konseling yang berjudul jihad atau berperang. Pengertian jihad di sini bukan berarti perang real di medan pertempuran, tetapi pengertian jihad secara luas yakni bisa jihad atau berperang melawan kebodohan dengan menuntut ilmu setiap hari hadir di sekolah. Itu berarti anak-anak sudah berjihad untuk melawan kebodohan atau berjihad menuntut ilmu. Dengan berjihad menuntut ilmu, insya Allah kebodohan akan dikalahkan, akan tersingkirkan dari anak-anak semuanya. Kemudian berikutnya Al-Fakir akan memberikan pengertian pemahaman kepada anak-anak tentang jihad yang sebenarnya, tidak hanya jihad secara ilmu pengetahuan memberantas kebodohan, tapi juga anak-anak harus kita perkenalkan jihad, bagaimana jihad di medan pertempuran yang sesungguhnya. Baik saudaraku, guru-guru BK, teman-teman seperjuangan di Kabupaten Bekasi yang saya banggakan. Jadi jihad ini ada dua hukumnya. Menurut kitab Fathul Qorib ada dua hukumnya. Yang pertama, jihad itu dalam konteks fardu kifayah. Jadi fardu kifayah dalam konteks jihad ini adalah apabila orang yang memusuhi Islam, orang yang menganiaya Islam itu berada di negara orang kafir. Misalnya taruh contoh di negara orang lain, negara tetangga. Kemudian ada sekelompok kita orang Islam kemudian datang ke saya berlima, bersepuluh atau berapapun, ketika dia jihad untuk membantu saudara kita yang sedang dianiaya dengan orang lain, maka fardu kifayah sudah terlaksana, sehingga penduduk muslim yang ada di Indonesia yang begitu banyak itu sudah tidak dosa karena sudah diwakili beberapa orang yang berangkat untuk membela saudara kita yang dianiaya di negara tetangga. Kemudian yang kedua, jihad ada yang hukumnya fardu ain. Bagaimana jihad hukumnya fardu ain? Fardu ain apabila orang kafir itu menyerang di negara kita. Kalau orang kafir sudah menyerang orang Islam di negara kita, maka kita wajib, setiap individu itu wajib jihad atau mengusir penjajah atau mengusir orang-orang kafir yang memusuhi Islam di negara kita supaya dia balik kembali ke negaranya sehingga kita mendapatkan kemenangan. Kemudian dalam jihad di sini kita jangan berpikir mati syahid atau bagaimana, tapi yang kita pikir harus menang. Kita jihad harus menang, mencapai kemenangan. Kalau mati syahid, terbunuh, itu aja bonus mati syahid. Baik, kemudian ada beberapa syarat yang disyaratkan untuk melakukan jihad. Yang pertama adalah Islam. Jadi di dalam jihad itu syaratnya pertama harus Islam. Jadi fala jihad ala kafirin, maka tidak ada jihad bagi orang-orang kafir. Jadi orang Islam yang jihad ketika terbunuh itu akan mati syahid. Sedangkan orang kafir yang ikut berjihad, ikut berperang, itu tidak wajib sebetulnya, tapi kalau dia terbunuh itu mati biasa, tidak mati syahid tapi mati biasa. Tapi kalau orang Islam yang jihad, berperang, bertempur di mana pertempuran, kemudian mati tertembak, terbunuh, itu mati syahid. Pertama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik, sudah berumur, tidak ada jihad kepada anak-anak bayi kecil. Fala jihad yang ala sobin, tidak ada jihad yang atasnya bocah.
anak yang belum balik tidak kewajiban untuk jihad, harus dilindungi. Jadi tidak diwajibkan untuk melakukan pertempuran di medan pertempuran. Kemudian syarat jihad yang ketiga adalah berakal. Jadi fala jihad ala, tidak ada jihad bagi orang-orang gila atau orang yang tidak waras, orang yang tidak siap. Maka jihad syaratnya harus berakal. Kemudian yang keempat adalah al-khurriyatu, yaitu merdeka. Jadi tidak ada jihad bagi budak, walaupun disuruh tuannya, tapi budak itu tidak wajib untuk maju di medan pertempuran. Jadi tidak syaratnya harus merdeka. Budak tidak wajib untuk jihad. Kemudian yang kelima adalah ad-dzukuriyatu, yaitu lanang, orang laki-laki. Jadi syaratnya jihad atau berperang di medan pertempuran itu harus laki-laki. Perempuan dan wandu atau bencong atau banci tidak wajib untuk berjihad. Maka dari itu yang laki-laki itu wajib maju di medan pertempuran. Asal Islam, balik, berakal, kemudian merdeka, dan laki-laki semuanya wajib maju ke medan pertempuran. Kemudian yang keenam, syarat jihad adalah sehat. As-sihatu ya sehat. Maka fala jihad yang ala maridin, tidak ada jihad ing atase wong loro. Orang yang sakit tidak wajib ikut berperang di medan pertempuran. Sakit atau yang lain, misalkan kakinya buntung atau tangannya tugel satu, itu juga tidak menjadi syarat untuk ikut maju di medan pertempuran. Kemudian yang ketujuh adalah kuat al-qitali, kuat untuk berperang. Jadi fala jihad ala tu'i yadin. Jadi tidak ada jihad bagi orang yang misalkan buntung tangannya. Jadi harus kuat, orang yang maju di medan pertempuran harus punya badan dan fisik yang kuat. Kemudian di samping itu dia harus mempunyai perbekalan. Jadi orang yang berperang itu harus punya perbekalan yang cukup, seperti orang camping, bawa bekal, bawa peralatan persenjataan, atau kalau sekarang ada tank, ada rudal, ada jet tempur, ada pedang, golok, atau misalkan pemanah dan sebagainya. Itu persyaratan menjadi yang harus dipunyai bagi seorang yang ingin berjihad di medan pertempuran. Jadi jihad tidak tangan kosong, tapi dia harus punya peralatan bekal yang cukup untuk melakukan pertempuran di medan pertempuran. Baik saudara, itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita di samping punya intelijen yang baik, fisik yang baik, kemudian emosi yang baik, kemudian spiritualnya yang baik, tetapi juga anak-anak harus punya bekal bagaimana untuk berperang, di samping perang melawan kebodohan atau dengan menuntut ilmu, tapi juga harus bekali bagaimana perang yang sesungguhnya, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan anak-anak Indonesia atau yang sudah balik umur 15 tahun ke atas sudah siap untuk maju di medan pertempuran untuk membela negaranya, membantu TNI Polri untuk maju di medan pertempuran. Baik saudara, itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anak kita punya naluri jihad yang tinggi, terutama jihad untuk melawan kebodohan, jihad untuk menuntut ilmu, sehingga kebodohan akan terkalahkan yang ada pada dirinya masing-masing. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat.